Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Wadi Intan Kurniawati, SHMH, salah satu dosen di Universitas Sulawesi Tenggara. Prodi Ilmu Hukum dengan NIDN 0914079301. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu mata kuliah Hukum Lingkungan dengan kode mata kuliah 213HT2. Jumlah SKS 2 di semester 4. Mata kuliah ini membahas tentang pengertian, ruang lingkup, prinsip-prinsip, sumber hukum lingkungan hingga studi kasus pelanggaran hukum lingkungan di Indonesia. Pembahasan mata kuliah ini berawal dari konsep dasar hukum lingkungan, asas-asas dan prinsip hukum lingkungan, sanksi hukum lingkungan, serta peran pemerintah maupun masyarakat. Akhir dari mata kuliah ini, mahasiswa ini diharapkan mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hukum lingkungan di mana mencakup terkait bagaimana penyelesaian ketika terjadi pelanggaran dan bagaimana sih mekanisme yang diselesaikan secara pidana, perdata maupun administrasi. Sistem yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu pertama, penyampaian materi yang disampaikan dengan baik. Kedua, interaksi antara dosen dan mahasiswa maupun interaksi antara sesama mahasiswa. Dan ketiga, yaitu pemberian tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan evaluasi ketika menerima perkuliahan. CPL Pro di dalam mata kuliah ini yaitu pertama, mahasiswa mampu menguasai teori dan konsep hukum lingkungan. Kedua, mampu menganalisis kasus hukum lingkungan dengan pendekatan yuridis dan multidisipliner. Ketiga, mampu menyusun argumentasi hukum lingkungan yang secara tertulis. Keempat, mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan hukum lingkungan. Dan kelima, bekerja sama dan memiliki kesepakatan baik dari sosial dengan secara kepedulian terhadap masyarakat maupun lingkungan. Untuk CPMK-nya, yaitu yang pertama, mahasiswa memahami konsep dasar hukum lingkungan. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis isu-isu baik yang secara aktual dalam hukum lingkungan. Ketiga, yaitu mahasiswa mampu membuat tulisan ilmiah tentang bagaimana sih permasalahan hukum lingkungan. Dan keempat, mahasiswa mampu menyusun argumentasi hukum dalam kasus lingkungan. Bahan kajian dalam mata kuliah ini yang pertama yaitu konsep dan ruang lingkup hukum lingkungan. Kedua, asas dan prinsip hukum lingkungan. Ketiga, sumber hukum lingkungan baik secara nasional maupun internasional. Keempat, instrumen hukum lingkungan. Kelima, penegakan hukum lingkungan. Keenam, sanksi hukum lingkungan. Ketujuh, peran pemerintah, masyarakat, dan korporasi. Kedelapan, penyelesaian sengketa hukum lingkungan. Dan kesembilan yaitu studi kasus pelanggaran hukum lingkungan. Adapun indikator penilaian yang saya berikan, yaitu pertama, 10% untuk kehadiran, 10% untuk partisipasi aktif, 15% untuk tugas, 30% untuk UTS, dan 35% untuk UAS. Untuk bahan referensi yang saya gunakan yaitu pertama, buku dari Munajat Danu Saputro yaitu Hukum Lingkungan, dan kedua itu buku Ridwan Hairandi, Hukum Lingkungan di Indonesia. Ada juga untuk bahan referensi pendukung lainnya yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kedua yaitu peraturan pemerintah terkait lingkungan hidup. Dan ketiga itu jurnal hukum lingkungan yang nasional maupun internasional. Berikut cuplikan proses belajar mengajar pada mata kuliah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabar hari ini? Baik. Oke, jadi pada hari ini kita masuk lagi dalam pertemuan mata kuliah hukum lingkungan. Jadi sebelum kita memulai, boleh Alfian bantu kita untuk memulai doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Alfian untuk bantuannya. Jadi selanjutnya kita masuk di sesi absen. Yang saya lihat di sini teman-teman adik-adik sekalian sudah hadir.
mulai dari Gusti Ayu, terus teman-teman yang lain tidak perlu saya absen semua, ada Nadri, terus ada Salsabila, ada Andika, dan saya lihat teman-teman sudah lengkap dalam kelas ini. Jadi pada pertemuan kita di minggu lalu, teman-teman sudah mempelajari terkait apa saja. Ada di sini yang masih ingat terkait materi kita minggu lalu? Boleh, Ayu, silakan. Peran pemangku kepentingan dalam hukum lingkungan. Di dalamnya itu ada definisi pemangku kepentingan, peran pemerintah, peran masyarakat, peran dunia usaha, peran lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan peran akademisi dan ahli. Baik, terima kasih Gusti Ayu. Jadi peran kepentingan sudah banyak yang kita pelajari, jadi peran-peran di tiap pemerintah masyarakat itu beda-beda. Boleh, silakan Riyadi mau tambahkan? Ya, baik. Berdasarkan dari penjelasan Ibu dosen yang kemarin-kemarin bahwa peran-peran di sini kan ada peran LSM, ada peran masyarakat, ada juga peran industri, perusahaan, di mana di sini peran industri berperan sebagai bagaimana caranya juga mereka memikirkan bukan semata-mata bahwa mereka harus membangun perusahaan, tapi tidak mementingkan juga melihat bahwa di sini jangan sampai terdampak dengan ada yang limbah. Peran masyarakat juga mengikuti edukasi tentang hukum lingkungan agar mereka mengetahui bahwa itu perbuatan perusahaan perbuatan perusahaan itu salah. Dan peran LSM memberikan edukasi kepada masyarakat mungkin yang belum tahu tentang hukum lingkungan agar mereka tahu bahwa di sini mungkin terdapat limbah agar mereka menjauhinya. Baik. Jadi nanti teman-teman ingat kembali, materi minggu lalu ternyata para pemangku kepentingan ini mempunyai wewenang ataupun punya tugas masing-masing. Jadi beda itu perannya pemerintah, beda perannya masyarakat, terus beda perannya pelaku usaha. Jadi tidak serta-merta bahwa pelaku usaha yang sudah dapat izin untuk melakukan suatu usaha dan pada akhirnya tidak bertanggung jawab dengan dampak yang akhirnya ditimbulkan kepada masyarakat. Dan pemerintah juga, teman-teman nanti ingat bahwa pemerintah bukan hanya mengeluarkan kebijakan, akan tetapi tetap melakukan pengawasan baik dari pihak pelaku usaha maupun juga masyarakat, supaya jangan lagi ada yang dirugikan. Teman-teman bisa paham? Baik, jadi pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas terkait dengan penyelesaian sengketa hukum lingkungan. Teman-teman lihatlah di gambar di layar situ, tampil. Jadi penyelesaian hukum lingkungan, berbagai macam permasalahan yang muncul dalam hukum lingkungan. Baik dari tadi yang disinggung sama Nuryadi tentang limbahnya kah, tentang plastik dari masyarakat kah, pokoknya banyak faktor. Kalau pengertian sengketa lingkungan, teman-teman bisa baca di layar bahwa perselisihan ini akibat dugaan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian. Jadi pada dasarnya bahwa apapun aktivitasnya maupun dari pelaku usaha maupun masyarakat tetap memberikan nanti efek. Contoh, kalau masyarakat yang membuang sampah sembarangan, bukan hanya dirinya sendiri yang rugi, akan tetapi nanti akan berdampak sama tetangganya kah? Karena akhirnya nanti lingkungannya jadi bau kah? Terus lingkungannya jadi kotor, dan bisa menimbulkan akibat-akibat yang lebih fatal, bisa jadi kebanjiran di lingkungan sekitar. Kalau dasar hukum, teman-teman sudah pernah saya sampaikan juga di pertemuan sebelumnya. Dasar hukumnya ini teman-teman nanti baca kembali di Undang-Undang 1945 Pasal 28H dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan peraturan terkait lainnya. Nanti adik-adik sekalian kalau pulang baca kembali tentang regulasi tersebut. Unsur sengketa lingkungan ini biasanya adanya kerugian, terus pencemaran ataupun kerusakan yang bersengketa dan hubungan kausal. Terus kalau jenis sengketa lingkungan ini ada sengketa antar individu, ada juga masyarakat dan perusahaan, maupun masyarakat dan pemerintah. Kalau sengketa antar individu, ini biasa terjadi yang seperti yang saya katakan tadi.
antara sesama tetangga yang akhirnya karena masyarakat ataupun individu tersebut membuang sampah sembarangan, akhirnya berdampak sama tetangganya. Itu biasa sengketa antar individu. Atau contoh lainnya, yang membuat peternakan ayam di sembarang tempat yang seharusnya itu tidak bisa. Kayak mungkin contoh, kita kalau BTN kan biasa rumahnya baku dempet-dempet. Itu tidak boleh dilakukan sebenarnya aktivitas peternakan di situ. Karena biar bagaimana bau dari peternakan tersebut kan mengganggu ataupun merusak nanti lingkungan seperti itu. Kalau masyarakat dengan perusahaan, ini yang biasa marak terjadi. Contoh, kalau di kota Kendari atau di Sulawesi Tenggara banyak aktivitas pertambangan. Teman-teman kan ketahui kalau Sulawesi Tenggara terkenal bahwa banyak warga negara asing main di Sulawesi Tenggara gara-gara aktivitas pertambangan. Teman-teman tahu terkait itu. Jadi biasa perusahaan yang sudah memiliki izin akan tetapi tidak melakukan tahapan-tahapan, entah itu ganti rugikah wilayah ataupun lahan masyarakat yang dirugikan, ataupun dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas dari pelaku usaha. Terus kalau masyarakat dengan pemerintah, ini masyarakat dengan pemerintah biasanya terjadi dari regulasi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tanpa memikirkan apa sih nanti akhirnya impact dari masyarakat. Apakah memang masyarakat akan diuntungkan atau malah pemerintah hanya yang untung? Jadi biasa tuh kalau aktivitas, apalagi aktivitas pertambangan. Biasa kalau aktivitas pertambangan itu bukan hanya dampak positif yang dihasilkan, akan tetapi ada juga dampak-dampak negatif. Yang akhirnya semua permasalahan jenis sengketa lingkungan ini masuk di dalam aktivitas tersebut. Terus kalau kita masuk di slide selanjutnya. Prinsip penyelesaian sengketa. Jadi ada keadilan, berkelanjutan, partisipasi masyarakat, dan kepastian hukum. Keadilan. Jadi keadilan seperti yang sudah saya katakan tadi, tidak bisa kita memikirkan bahwa oh ini yang akan dapat keuntungan hanya pelaku usaha. Oh ini kan bagus, posisinya ada beberapa masyarakat nanti dapat pekerjaan karena ada aktivitas dari para pelaku usaha. Tidak bisa seperti itu, jadi harus kita pikirkan itu sistem keadilannya. Apakah ini adil untuk perusahaan? Apakah adil ini untuk pemerintah? Ataupun juga untuk masyarakat? Terus keberlanjutan. Jadi kalau keberlanjutan bukan hanya hari ini yang dipikirkan, tapi yang dipikir bagaimana sih generasi yang akan datang? Apakah generasi yang akan datang, anak cucu kita kah, masih merasakan atau masih menghirup udara segar? Belum tentu. Karena di beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara sudah rusak lingkungannya. Jadi untuk keberlanjutannya itu bisa jadi anak cucu kita nanti tidak merasakan. Terus partisipasi masyarakat dan ada kepastian hukum. Jadi untuk segala prinsip keempat ini saling berkesinambungan dan tidak bisa terlepas begitu saja. Teman-teman sejauh ini paham kan terkait ini? Baik. Penyelesaian di luar pengadilan. Jadi dalam setiap kasus sengketa lingkungan, penyelesaiannya itu bukan hanya diselesaikan lewat pengadilan, akan tetapi bisa juga diselesaikan di luar pengadilan. Jadi sebelum masuk kita tahapan di pengadilan, kita masuk dulu di tahapan di luar pengadilan. Yang pertama, negosiasi. Kedua itu mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun mekanisme lainnya. Kalau biasa di wilayah kita, yang biasa kita tahu paling terkenal mungkin terkait dengan mediasi. Mediasi ini kan biasa tuh musyawarah. Dikumpullah segala stakeholder ataupun pihak-pihak terkait, dikasih duduk dulu secara baik-baik, entah mungkin di rumahnya masyarakat kah, rumahnya pemerintah kah, supaya bisa diselesaikan permasalahan yang ada di antara pihak-pihak terkait. Tapi di antara mekanisme penyelesaian yang ada ini, kalau arbitrase dia itu tidak bisa tidak bisa sembarang orang. Jadi hanya yang memiliki legal ataupun yang memiliki sertifikat yang bisa yang bisa masuk dalam arbitrase ini. Jadi dia ada itu kita menggunakan, ikut dulu pelatihan, terus nanti kita dapatlah sertifikat sebagai arbiter.
Jadi arbitrase lah yang memiliki fungsi untuk penyelesaian juga. Jadi ini arbitrase, ini hampir sama dengan penyelesaian dalam pengadilan. Jadi ini kalau arbitrase dia hakim yang di luar pengadilan. Jadi seperti itu gambaran-gambaran penyelesaian yang ada di luar pengadilan. Terus teman-teman bisa baca di layar. Jadi negosiasi mediasi ini ada sedikit perbedaan, di mana kalau negosiasi itu penyelesaian langsung antara pihak untuk mencapai kesepakatan, kalau mediasi ini penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Jadi contoh, misalnya saya melakukan mediasi antara si A dan si B, ataukah antara masyarakat dengan pelaku usaha. Jadi saya menjadi orang ketiga, tapi saya posisinya bersifat netral. Jadi saya tidak boleh memihak salah satunya, jadi tidak boleh memihak si A atau si B. Intinya saya harus mencari bagaimana sih antara kedua belah pihak ini akhirnya sepakat, seperti itu. Terus arbitrase, jadi ini penyelesaian oleh arbiter yang putusannya itu mengikat para pihak. Dan penyelesaian yang melalui pengadilan ini ada dikenal dengan gugatan perdata, tuntutan pidana, dan sengketa tata usaha negara. Nanti teman-teman bisa simak, nanti ada kita buka sesi diskusi. Oke, selanjutnya di gugatan perdata. Kalau gugatan perdata, biasa adik-adik sekalian sudah tahu toh yang namanya ganti rugi. Setiap ada permasalahan ganti rugi. Jangankan di wilayah hukum lingkungan, biasa ketika kita saja lakukan menabrak orang kah, biasa masih dilakukan dulu mediasi-mediasi. Bisakah ini saya bayar saja untuk mengganti kerugian? Saya perbaiki saja kita punya kerusakan, kan biasa itu terjadi toh. Entahkah mungkin ketika bawa kendaraan terus lecet mobilnya, biasa itu tidak langsung sini minta bawa ke kantor polisi, tidak seperti itu. Jadi biasa bisakah ini saya ganti rugi saja, berapa sih nominal kerugiannya, atau sini saya antar ke bengkel lalu saya lakukan perbaikan. Jadi inilah ganti-ganti rugi juga yang masuk juga dalam hukum lingkungan. Jadi ketika ada para pelaku usaha yang melakukan aktivitas terus merugikan masyarakat, bisa dilakukan ganti rugi dulu. Terus selanjutnya itu penegakan pidana lingkungan. Jadi ada sanksi pidana bagi pelaku pencemaran ataupun kerusakan lingkungan. Terus selanjutnya itu sengketa tata usaha negara. Ini sengketa tata usaha negara sudah pernah terjadi juga kita di Kota Kendari. Jadi gugatan ini terhadap keputusan administrasi yang berdampak pada lingkungan. Jadi keputusan dari para pemerintah inilah yang akhirnya membuat masyarakat atau pihak yang dirugikan melakukan gugatan terhadap sengketa tata usaha negara. Terus untuk class action and legal standing, ini peran masyarakat dan organisasi lingkungan dalam mengajukan gugatan. Contoh kasus. Untuk contoh kasus, ini salah satu yang terjadi di Sulawesi Tenggara, yaitu kasus pencemaran sungai oleh industri dan bagaimana penyelesaiannya. Jadi para pelaku usaha di kawasan industri tetap harus melakukan ganti rugi ataupun pertanggungjawaban terhadap aktivitasnya tersebut. Tantangan penyelesaian sengketa ini pertama pembuktian ilmiah, terus kedua itu biaya tinggi dan lamanya proses hukum. Kan adik-adik sekalian tahu kalau sudah berurusan dengan proses hukum tidak serta-merta harus cepat. Kita tidak bisa kayak sudah melapor, cepat nih, harus nih cepat selesai, tidak seperti itu. Jadi pasti harus ada tahapannya, kita melapor dulu, terus dipanggil dulu saksi-saksi, terus dikumpulkan dulu bukti-bukti, jadi lama prosesnya sampai akhirnya nanti putusan. Untuk kesimpulan, jadi penyelesaian sengketa lingkungan ini memerlukan kombinasi pendekatan hukum dan non-hukum. Jadi maksudnya bukan hanya pendekatan yang secara hukum untuk secara bagaimana ada kepastian, akan tetapi juga bisa dilakukan juga yang non-hukum untuk kayak sosial ekonomi, seperti itu. Baik, masih ada waktu. Silakan adik-adik kalau ada yang mau bertanya terkait dengan materi kita hari ini. Silakan. Saya, Bu. Oh ya, Mars, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Livia Marista, Ibu, dengan NIM 2024300048. Di sini saya mau bertanya tentang partisipasi dari masyarakat. Bahwasanya kita ketahui bahwa alam itu merupakan tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya, dan juga
sebagai bahan di mana manusia akan bertumbuh dan berkembang di tempat itu. Tapi tidak dipungkiri bahwa manusia itu sendiri merupakan salah satu pelaku pencemaran lingkungan sehingga alam ini tercemar dan kita tidak bisa menikmati hasil alam secara murni karena ulah-ulah manusia itu sendiri. Betul. Kira-kira Ibu, apa partisipasi yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari dan juga mencegah kerusakan lingkungan? Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya sangat menarik karena ini kita alami tiap hari. Jadi sebenarnya apa sih perannya kita ini sebagai masyarakat untuk mencegah? Kalau kita mau berbicara tentang yang sehari-hari kita lakukan, pasti tiap hari di rumah pasti ada sampah toh? Entah itu mau bekas makanannya kita, atau habis kita drive thru terus ada lagi bungkusan plastik kah. Jadi sebenarnya pertama yang harus kita lakukan sebagai masyarakat, sadar diri dulu, kesadaran dari tiap masyarakat. Karena tidak bisa kita memaksakan pihak pemerintah untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, sedangkan kita sendiri pun yang individu tidak bisa menjaga lingkungan. Jadi, cara yang bisa kita lakukan pertama kesadaran diri. Jadi kalau ada sampah yang kita habis makan terus ada sampah, itu kita buang pada tempatnya. Kalau kita berbicara di luar negeri, salah satu contohnya Singapura. Singapura dia, kalau masyarakat jangankan sampah yang besar, permen karet saja kalau kita punya, kalau kita di Kendari, buang mie saja deh, terserah mie, bukan kita punya ini tanggung jawab. Kalau di Singapura, coba-coba begitu, pasti akan ada kena sanksinya. Jadi dari kita dulu pribadi. Jadi kalau ada sampah itu simpan saja dulu dalam tasnya. Kalau saya biasa kalau saya bawa kendaraan, lebih baik sampahku saya tampung dalam mobilku daripada saya akhirnya merusak lingkungan, buang-buang sampah sembarangan. Jadi itu ialah upaya-upaya yang kita lakukan. Sediakanlah tempat sampah di rumah, ataukah kalau misalnya kan tidak semua masyarakat paham bahwa kita ini harus menjaga lingkungan. Kita harus saling mengingatkan satu sama lain bahwa menjaga lingkungan ini bukan hanya untuk peran pemerintah, tapi kita juga masyarakat ini memiliki peran dengan cara melakukan pencegahan-pencegahan tersebut. Jadi hal-hal itulah yang bisa kita lakukan. Baik, itu Mars penjelasan dari saya. Selanjutnya masih ada yang bertanya? Kita masih ada waktu. Mungkin Oh ya, baik, silakan. baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya masuk, perkenalkan nama saya Laude Andika Putra. Ya. Jadi sebelum saya masuk di pertanyaan saya ingin menjelaskan sedikit apa yang menjadi pemahaman saya tentang hukum lingkungan ini. Yang dimana hukum lingkungan ini dia menjaga kelestarian alam dan menjaga ekosistem dan keseimbangan ekosistem alam begitu. Jadi untuk pertanyaan saya itu Ibu untuk mengenai pihak industri, yang dimana jika pihak industri ini dia melakukan aktivitas dan sudah mengambil atau sudah mendekati pada tahap tidak masuk dalam konsep kelestarian itu ataupun menjaga keseimbangan ekosistem alam itu, jadi bagaimana yang harus dilakukan dan apa tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk supaya mereka ini tidak merasakan kesengsaraan itu, Bu, hasil daripada industri pertambangan. Baik. Jadi pada dasarnya inti pertanyaanmu, masyarakat ini jangan lagi dirugikan sama para pelaku usaha, baik dari industri pertambangan ataupun para pelaku usaha lainnya. Karena memang kalau di Sulawesi Tenggara tidak berhenti masalah pertambangan. Jangankan masalah pertambangan, masalah yang ada di Kendari Beach saja sana, banyak pelaku usaha di sana, tapi akhirnya juga merusak laut yang ada di wilayah Kendari Beach. Jadi tahapan yang bisa kita lakukan ketika kita sebagai masyarakat dirugikan,
seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada tahapan yang mediasi dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk mendapat keadilan yang bisa kita lakukan, tahapan pertama, kalau sudah melakukan mengeluhkah ataukah sejenis laporankah ke pihak DPRD, kalau posisinya kita mainnya di wilayah kabupaten ataupun kota. Jadi contoh, di Kabupaten Konawe Selatan kalau tidak salah juga yang ada aktivitas pertambangan. Jadi Konawe Selatan, kalau sebagai masyarakat di daerah Konawe Selatan, ketika terjadi kerugian tersebut, lakukan dulu pelaporan terhadap DPRD ataupun dinas terkait. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa DPRD ini memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa pun yang terjadi antara masyarakat ataupun dengan dinas-dinas terkait maupun dengan pemerintah maupun dengan para pelaku usaha. Minta dulu dengan pihak DPRD untuk dilakukan hearing. Jadi posisinya dipanggil semua pihak. Dipanggil masyarakatnya, dipanggil para pelaku usaha, dipanggil pemerintah yang memang memiliki kewenangan ataupun tanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Toh kalau tidak ada juga solusi yang didapatkan dari pihak DPRD terkait hal tersebut, kita bisa melakukan gugatan. Kalau gugatan, posisinya kalau terkait dengan gugatan, kan teman-teman tahu toh kalau gugatan ini, gugatan ini terkait dengan kebijakan dan kewenangan mainnya di pengadilan apa? Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi kalau terkait dengan kebijakan dan kewenangan, kita main di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini pernah terjadi dengan masyarakat yang ada di Konawe Kepulauan. Masyarakat yang ada di Konawe Kepulauan melakukan turun berbondong-bondong di Pengadilan Tata Usaha Negara, melakukan gugatan terkait dengan aktivitas pertambangan yang terjadi di Konawe Kepulauan. Jadi ketika masyarakat merasa dirugikan, jangan risau, akan ada solusi, mau baik dari tadi proses mediasi maupun kita masuk di ranah pengadilan. Jadi nanti sarankan sama masyarakat yang dirugikan, itu mungkin terjadi di kampung saudara ya? Iya. Iya, jadi kalau terjadi di kampung saudara ataupun mungkin di kampung teman-teman yang ada di ruangan ini, sampaikan kepada masyarakat bahwa banyak tahapan yang bisa kita lalui. Tahapan terakhir yang bisa kita lalui adalah di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita menggugat terkait dengan kebijakan pemerintah dan terkait dengan bagaimana sih pertanggungjawaban oleh para pelaku usaha. Baik, masih ada pertanyaan? Sebelum kita tutup? Cukup? Oke, karena waktu kita sudah hampir habis, jadi karena kan hari ini terkait penyelesaian sengketa hukum lingkungan. Untuk selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya nanti teman-teman buat tugas. Jadi mengangkat satu contoh kasus yang ada di Sulawesi Tenggara. Terserah teman-teman mau ambil tentang aktivitas pertambangan kah atau tentang limbah kah. Yang jelasnya masalah hukum lingkungan. Angkat satu kasus tersebut, terus analisis dan berikan solusi. Sebenarnya solusinya yang baik nanti ke depannya itu seperti apa? Supaya mencegah jangan lagi terjadi hal-hal yang seperti itu. Kalau memang mau dihilangkan secara otomatis itu mungkin tidak bisa secepat itu. Akan tetapi kita kan bisa melakukan pencegahan. Jadi dari tugasnya teman-teman, itu tugas individu nanti dibuat dan buatkan dengan solusi. Supaya nanti ke depannya teman-teman itu bisa bertukar pikiran apa solusi yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih kehadirannya. Masih semangat teman-teman? Masih. Iya dong. Kan kita masih ada lagi tugas minggu depan. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Ingat lagi pelajaran kita hari ini, minggu depan saya tanya kembali. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi deskripsi singkat dan proses pengajaran mata kuliah yang saya ampuh. Semoga mendapat gambaran mengenai pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Hukum Lingkungan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.